Anak itu terlihat tertawa sambil menyipratkan air bekas cucian ke arah Yen. Taeyong menelan ludahnya berkali-kali, tenggorokannya terasa cekat. Tangan Taeyong perlahan naik dan memegangi dadanya. Deburan itu semakin terasa kencang hingga nafasnya berubah tak beraturan. Taeyong kembali menoleh ke arah anak laki-laki yang sedang asyik bermain air bekas cucian di dalam ember. Dia terlihat sangat senang hanya dengan memainkan air itu. Tenggorokan Taeyong terasa cekat hingga dia harus menelan ludahnya berkali-kali. Jika diperhatikan lagi, wanita itu terlihat lebih kurus dari sebelumnya. Ia sudah selesai menjemur pakaiannya. Dia pun melihat ke arah Yuno yang masih bermain busa sisa air cucian itu. Yuno kembali dalam mode tidak memiliki telinga. Anak itu terus fokus bermain air, tidak menghiraukan ucapan ibunya. Yuno, panggil Yen sekali lagi, berjongkok di samping anak itu, namun tetap tidak berhasil. Pak Yuno, panggil Yen sekali lagi. Oma masuk saja duluan, aku masih ingin di sini, ucap Yuno akhirnya. Yen menghela nafas panjang. Wanita itu pun tanpa pikir panjang langsung meraup tubuh mungil Yuno dan memeluk anak itu dengan erat sembari membawanya masuk ke dalam rumah. Rengek Yuno, aku masih ingin main, teriaknya sembari mengulurkan tangannya ke arah busa itu. Namun Yen tentu saja tidak menghiraukan rengekan anaknya. Wah, busaku, lirih Yuno dengan ekspresi lucunya sebelum ibunya menutup pintu. Taeyong yang melihat tingkah lucu anak itu tanpa sadar tersenyum tipis. Jadi ia tidak kembali bersama Jungkook dan selama ini dia tinggal di sini bersama anaknya. Satu-satunya anak yang bisa menarik perhatiannya hingga dia rela meninggalkan kantornya demi mengikutinya ke sini. Satu-satunya anak yang bisa membuat hati dan pikirannya tidak sinkron. Hingga hatinya menuntunnya sampai di tempat ini lagi. Apakah anak itu memang darah dagingnya dan bukan anak Jungkook? Tapi deburan dadanya yang ia rasakan sekarang cukup membuatnya berpikir jika anak itu memang benar anaknya bersama Yen. Oma, Nunu, suara teriakan ditambah ketukan pintu memenuhi rumah Yen. Yuri sudah pulang dari liburan dan langsung ingin ke rumah ibunya. Yen membukakan pintu dan tersenyum manis menyambut putri cantiknya. Yuri mengangguk mantap. Aku tidak bisa lama-lama jauh dari Oma. Aku merindukan Oma dan Nunu. Yen mengusap-ngusap punggung Yuri dengan lembut. Dia juga melihat Jungkook baru turun dari mobil. Pria itu tersenyum tipis untuk Yen, senyuman yang penuh arti. Kukira kalian akan lama di sana. Putrimu ingin pulang lebih awal karena sangat merindukanmu. Aku sangat merindukan Oma. Malam ini aku ingin menginap di sini. Apa pulang duluan saja? Jungkook hanya tersenyum tipis. Gajah masuk ke dalam, di luar sangat dingin. Mereka bertiga pun masuk ke dalam. Yuri langsung beramur berlarian di ruang tengah mencari keberadaan Yuno. Oma di mana Nunu? Tanya Yuri. Yuri mengangguk paham dan langsung berlari menuju kamar Yuno yang berada di sudut ruangan. Terlihat pintunya sudah tertutup. Yuno tidak mungkin tidur jam segini. Yen tersenyum melihat punggung Yuri dengan rambut panjangnya. Dia lalu menoleh ke arah Jungkook. Yen merasa ada yang sedikit berbeda dari pria itu. Teh hangat saja, ucapnya. Baiklah, tunggu sebentar. Yen lalu melangkah menuju ke arah dapur. Jungkook menatap punggung Yen yang sedang sibuk membuat teh hangat untuknya. Tatapannya terlihat dalam. Apakah sekaranglah saatnya dia menyerah menunggu wanita itu kembali padanya? Yen sedang mengaduk-aduk tehnya. Tiba-tiba sepasang tangan kekar melingkari pinggang kecilnya. Yen sedikit kaget dan refleks menoleh ke samping. Bibirnya pun tak sengaja menyentuh pipi Jungkook yang sedang mendaratkan dagunya di bahu Yen. Sebentar saja Yen, izinkan aku terakhir kalinya. Yen tidak mengerti maksud ucapan pria itu. Selama ini Jungkook memang sudah tidak pernah menyentuhnya, bahkan memeluk saja tidak. Tapi Yen bisa merasakan jika pria itu selalu menginginkannya kembali, meskipun Yen sudah. Jungkook, kau kenapa? Aku lelah. Suara Jungkook terdengar sangat pelan. Aku lelah menunggumu mau kembali padaku.
Mian Jongkok, bukankah sudah aku bilang aku tidak akan merubah keputusanku? Ini aku tahu dan aku ingat itu. Maka dari itu, mungkin sekaranglah saatnya aku berhenti menunggu. Bukankah begitu? Yan terdiam. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan padamu. Guman Jongkok melepas pelukannya dan membalikkan tubuh Yan agar menghadap ke arahnya. Apa? Baru saja Jongkok membuka bibir tipisnya, tiba-tiba suara cempreng Yuri menghentikan gerakan bibirnya. Apa? Mana hadiah yang kubelikan untuk Nunu? Jongkok dan Yan langsung menjauhkan jarak mereka. Jongkok langsung menghampiri Yuri dan tersenyum tipis. Hadiah untuk Nunu ya, ucapnya. Yuri menarik tangan Nunu mengikuti Jongkok. Yuri lalu mengambil sebuah tas berukuran cukup besar, berwarna hitam dan memberikannya pada Nunu. Yuno langsung menerimanya dan melihat ke dalam terlebih dahulu. Tangan mungilnya lalu mengambil sesuatu di dalam tas itu dan mengeluarkannya. Matanya sontak berbinar melihat benda besar di tangannya. Nono suka, Yuri ikut terlihat senang melihat senyuman adiknya. Apa yang memberikan hadiah ini? Kau harus berterima kasih padanya. Yuno malu-malu melihat ke arah Jongkok. Dia tidak suka cara pria tinggi itu menatapnya. Tapi sekarang saat Yuno melihat Jongkok, tatapan pria itu terlihat berbeda. Terima kasih ya Josie. Jongkok terang tipis lalu mengusap puncak kepala Yuno. Sama-sama, jadilah anak yang baik. Yuno tersenyum manis dan mengangguk mantap. Yan tersenyum melihat Jongkok mengusap rambut Yuno. Ini pertama kalinya Jongkok kontak fisik dengan anak laki-lakinya. Sekarang giliranku memberikan mainan yang aku belikan. Kalau yang ini baru kau harus berterima kasih padaku, Nunu. Apa ini? Nunu langsung mengambil isinya dan ternyata isinya adalah sebuah buku mewarnai. Tapi ini gambarnya ikan-ikan laut. Bukankah kau sangat suka ikan? Jawab Yuri. Kau tidak suka ya? Yuno melihat ekspresi sedih Yuri dan tiba-tiba tersenyum tipis. Tentu saja aku sangat suka, aku mau Nuna. Wajah Yuri kembali ceria. Jinja, kalau gitu ayo kita sama-sama warnai gambar ini. Kaca. Yuno lalu berlari ke kamarnya, mengambil pensil warna miliknya dan kembali ke ruang tengah. Kedua anak itu pun mewarnai bersama di meja ruang tengah. Sesekali mereka bertanya pada Jongkok warna apa yang cocok. Ia tersenyum melihat kebersamaan itu. Dia pun memanfaatkan waktu ini untuk melanjutkan mencuci beberapa piring yang tadi sempat tertunda karena kedatangan Jongkok. Beberapa jam berlalu, Yuno dan Yuri pun tertidur setelah bermain. Jongkok menggendong satu persatu anak itu ke kamar Yuno. Yan melihat dari luar kamar. Ia tidak ingin menimbulkan suara yang bisa membangunkan Yuno karena telinga anak itu begitu tajam. Mereka terlihat sangat kelelahan. Guman Yan melihat Yuno dan Yuri. Dia lalu melihat Jongkok yang baru saja keluar dari kamar Yuno dan menutup pintu dengan perlahan. Terima kasih Jong, kau selalu memberikan mainan yang mahal untuk Yuno. Oh iya, tadi apa yang ingin kau bicarakan padaku? Wajah Jongkok kembali berubah tegang. Pria itu membalas tatapan Yan lebih dalam. Ia sedikit lega mendengar kalimat pria itu. Jongkok selalu mengatakan jika dia tidak akan menikah selain dengan dirinya. Tapi mungkin sekarang pria itu telah lelah menunggu. Ia tersenyum tipis. Cukai, siapa perempuan itu? Seorang yang dikenalkan oleh orang tuaku. Dia putri sahabat ayahku. Keluarga kami berlibur bersama di Jeju dan membahas soal pernikahan. Ia menatap Jongkok. Jadi sebenarnya tujuan Jongkok dan Yuri liburan ke Jeju membahas tentang hal ini. Aku senang mendengarnya. Sudah seharusnya kau mencari pasangan. Kau sibuk bekerja dan tidak sepenuhnya bisa menemani Yuri. Aku hanya ingin kau mencari pasangan yang tepat, tidak hanya mencintaimu, tapi juga mencintai putrimu dengan tulus. Jongkok menatap Yan lekat. Namanya Nicole, dia bekerja sebagai desainer di Paris, dan setelah menikah nanti aku akan tinggal di sana bersamanya. Yan menelan ludahnya, dia mengangguk paham. Ia tidak akan bisa bertemu dengan Yuri entah sampai kapan. Aku paham, sejauh apapun putriku pergi, aku hanya ingin Yuri tidak pernah melupakanku, ibu kandungnya. Ucapnya tersenyum tipis.
Ian lalu menatap mata Jongkok dalam. Maaf, aku tidak bisa kembali padamu. Jongkok tersenyum tipis dan memegang tangan Ian erat. Maaf, aku telah menyebabkan Yuno tidak diakui ayahnya. Sudahlah, jangan bahas soal itu lagi. Aku sudah melupakannya. Aku sudah hidup bahagia dengan Yuno sekarang. Kau tahu betapa sulitnya aku melupakan perasaanku padamu. Suara Jongkok membuat senyuman Ian memudar. Meskipun orang tuaku mencarikan gadis lain untukku, aku butuh waktu lama agar gadis itu bisa menggantikan posisimu di hatiku. Aku lelah menunggu bukan karena perasaanku sudah hilang, tapi karena aku harus melanjutkan kehidupanku dan Yuri. Ian melihat genangan air di mata Jongkok. Pergi Ian, untuk kali ini saja, bisakah kau menemaniku malam ini? Untuk terakhir kalinya aku ingin bersamamu. Ia menatap Jongkok dalam, belum sempat dia menjawab, pria tinggi itu sudah menarik tangannya. Jongkok mengunci pintu kamar, memeluk pinggang kecil wanita itu dengan erat dan meluapkan semua perasaan yang dia tahan selama ini. Jongkok semakin menuntut mengharuskan Ian untuk membalasnya. Akhirnya dengan ragu Ian pun membalas itu. Dia sedikit kaku karena sudah lama tidak melakukan ini. Tangan Jongkok memeluk erat Ian membuat tak ada jarak lagi di antara mereka. Sementara itu Ian mengusap. Jongkok turun ke leher Ian, tidak sampai memberikan tanda hanya dan menggelikan. Bisakah kita membuat kenangan indah di malam terakhir kita ini? Kapan kau akan ke Paris? Ian memegang bahu Jongkok. 2 hari lagi. Tapi Jong, jika kau melakukan ini secara tidak langsung, kau telah menyakiti calon istrimu. Aku tahu, tapi aku hanya ingin membuat kenangan terindah bersama wanita yang kucintai untuk terakhir kalinya, Pak Ian. Jongkok mengangkat wajahnya dari cekuk leher Ian dan menatap wanita itu. Tatapan mereka bertemu seakan sedang berkomunikasi. Aku harap kau bisa datang ke bandara besok, sekaligus aku akan mengenalkanmu dengan gadis yang kumaksud. Dia orang baik, kau pasti bisa merasakannya saat bertemu langsung dengannya nanti. Ian mengangguk paham, aku akan datang. Jongkok tersenyum, terima kasih sudah memberikanku kenangan terakhir yang indah. Kau bahkan masih bisa berkata seperti itu saat akan ingin menikah dengan gadis lain. Jongkok tertawa kecil, sudah aku bilang aku butuh waktu untuk menggantikan posisimu di sini. Ian tersenyum, aku berharap kau bahagia dengannya bersama Yuri. Jangan lupa memberikan kabar terbaru Yuri padaku. Aku juga ingin tahu perkembangan anakku di luar sana. Jongkok mengangguk, paham, aku pergi sekarang, ucapnya lembut. Hati-hati di jalan. Jongkok tersenyum tipis. Ian, Yuri aja kita pulang sekarang, ucapnya memanggil Yuri yang masih berada di ruang tengah bersama Yuno. Oma Nona, aku pulang ya, Anyong. Suara Cempangyo terdengar sembari berlari menuju mobil ayahnya. Ia menatap punggung anak perempuan itu. Yuri berhak mendapat sosok ibu pengganti yang baik dan bisa menyayanginya, sekaligus selalu ada untuknya. Ian percaya dengan Jongkok, pria itu pasti memilih gadis yang tepat. Setelah Jongkok dan Yuri pergi, Ian pun bergegas bersiap bekerja. Awalnya dia ingin meminta izin saja karena tubuhnya terasa lemas. Tapi jika izin tidak masuk kerja, gajinya akan dipotong sayang sekali. Yuno makan dengan lahap dan setelah makan dia akan menitipkan Yuno di rumah Lia Juma seperti biasa. Nuno Anyong, Saudien membalas lambaian tangan Yuno. Jangan nakal-nakal di rumah Juma. Taeyong berdiri di dekat sebuah rumah sederhana yang tampak sepi. Tentu saja sepi karena sekarang pemiliknya pasti sedang bekerja. Dan anak itu, kenapa anak itu sangat betah berada di dalam rumah tetangganya, setidaknya keluar sebentar saja agar Taeyong bisa melihatnya lagi. Pria tinggi itu masih berdiri di sana berharap anak laki itu akan keluar dan bermain. Ian melangkah santai kembali ke rumahnya. Hari ini dia senang bisa pulang lebih awal karena restoran juga tutup lebih awal. Ada perbaikan di beberapa sudut. Ian senang tentu saja, dia ingin cepat-cepat sampai di rumah dan menemani Nuno bermain. Saat sudah sampai dekat rumahnya, kening Ian sedikit berkerut saat melihat seorang pria tinggi berjas rapi sedang berdiri di depan rumahnya. Matanya menyipit memperlihatkan punggung lebar pria itu yang tampak tak asing di matanya.
Ian pun memberikan diri mendekati pria tinggi itu. Siapa tahu dia memang kerabat Lia Juma. Permisi tuan, ucap Ian pelan menengok ke arah wajah pria yang sedang membelakanginya. Waktu terasa terhenti begitu juga, keduanya sama-sama membeku setelah tatapan mereka akhirnya bertemu setelah sekian lama. Kau, ucapan Ian tercekat, tubuhnya seperti tersambar petir hingga tak sanggup mengeluarkan suara dengan benar.